jauh, Maya memasuki aula besar. Di situ dia ngeliat Logan, tapi saat mereka mau kabur bareng, Sang Ratu Es malah mengurung mereka di dalam jeruji. Jeruji itu punya 3 tuas, lalu Ratu Es ngasih Maya petunjuk ini. Tuas pertama bisa bikin jerujinya ngebuka, tapi mereka akan langsung jatuh ke danau bawah tanah yang sangat dingin. Tuas kedua bisa ngebuka semua jeruji untuk ngelepasin para monster di dalamnya. Tuas ketiga juga bisa ngebuka jeruji, tapi cuma 1 orang yang akan lolos. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencet tuas ketiga supaya Logan bisa keluar, kemudian mereka bisa mencet tuas pertama. Maya akan jatuh ke dalam, tapi Logan bisa menolongnya keluar dari situ. Johan mau bikin salad untuk teman-temannya, dia perlu 3 paprika serta tomat dalam jumlah yang sama. Dia juga perlu nambahin timun yang lebih sedikit dari tomat, tapi lebih banyak dari lobak. Jadi berapa ya jumlah masing-masing sayuran yang harus dipakai Johan untuk bikin salad ini? Tiga paprika, 3 tomat, 2 timun, dan 1 lobak. Pak Profesor ninggalin ketiga mahasiswanya di ruang kuliah untuk istirahat makan siang. Tapi setelah dia balik lagi, kunci jawaban ujian pentingnya tiba-tiba hilang. Dia langsung menginterogasi 3 mahasiswa tadi. Kamal bilang, 10 menit setelah Bapak pergi, Mama saya telepon. Dia meminta saya untuk menemuinya di luar gedung. Tapi saat saya balik lagi, kunci jawaban itu udah hilang. Brian bilang, "Gak ada yang nelpon Kamal kok, Pak. Dia tadi ngambil lembaran kertas di meja Bapak, kemudian pergi." Ryan mengatakan, "Betul kata Brian. Saat kami tahu itu kunci jawaban, kami langsung ngejar Kamal keluar gedung, tapi dia udah pergi jauh." Siapa yang harus dipercaya si Profesor? Ryan dan Brian pasti udah bohong. Mereka bilang mereka ngejar Kamal sampai keluar gedung, tapi saat itu sedang hujan dan tubuh mereka nggak basah sama sekali tuh. Dari ketiga seniman ini, mana yang kelihatan paling aneh? Cewek di sebelah kanan memakai cat jingga pada kanvas, tapi kok noda cat di bajunya berwarna merah? Siapa yang kelihatan mencurigakan di pesta ini? Cewek yang di tengah ngasih tanda di gelas ini biar dia tetap ingat gelas mana yang dikasih racun. Dari semua murid ini, mana yang mencurigakan? Murid yang di sebelah kanan cuma pura-pura nulis, padahal dia lagi asik baca majalah. Dari ketiga cewek ini, mana yang mencurigakan? Cewek di sebelah kanan cuma pura-pura hamil tuh. Sang pangeran menikahi seorang gadis desa, lalu memboyongnya ke istana. Tapi sang ratu kurang menyukai menantunya itu, makanya dia memata-matai gadis itu. Dia tahu kalau gadis itu udah nyuri perhiasan di istana dan menimbun barang curiannya di bawah pohon ek. Sang ratu langsung ngasih tahu pangeran biar dia ngecek ke bawah pohon ek. Ternyata di situ memang ada perhiasan yang hilang. Si istri langsung memohon-mohon kepadanya. Pangeranku, percayalah, aku nggak nyuri sama sekali. Perhiasan ini memang sengaja ku tinggalin di sini, biar nanti bisa diambil keluargaku. Tapi sang ratu mengatakan, dia bohong. Perhiasan ini memang dia timbun di sini supaya bisa menjualnya setelah kabur dari istana. Siapa yang berbohong? Istri pangeran, padahal nggak masalah kalau dia mau mengunjungi keluarganya atau mencukupi kebutuhan mereka secara terbuka. Tapi dia malah ngumpetin perhiasan itu biar punya uang setelah kabur.
Johnny mau membeli daging, tapi dia maunya daging itu dipotong secara spesifik. Si tukang daging kemudian nanya gini, Kamu petugas damkar ya? dan Johnny menjawab, Iya. kok dia bisa tahu profesi Johnny? Dan menggugah selera. Kantin ini dipenuhi banyak orang, suara itu meminta Miko untuk nyari pencuri di antara mereka. Apa kamu bisa ngebantu Miko meraih bonus atas kejeliannya? Pencurinya pasti cewek ini. Dia ngumpetin sendok di sakunya tuh. Setelah makan siang, Miko memasuki ruangan berikutnya. Tapi sebelum bisa masuk, dia harus bisa mecahin teka-teki biar pintunya ngebuka. Sebagian orang akan memakaiku, sebagian lagi enggak. Ada yang mengingatku, ada juga yang lupa. Aku nggak bisa dipungut dari tanah atau dibuang ke lautan. Dan kamu cuma bisa memilikiku seiring dengan waktu. Apakah aku? Jawabannya adalah ilmu. Miko memasuki aula pesta indah yang penuh dengan para tamu berkostum dan bertopeng. Suara itu meminta Miko untuk nyari satu hantu, satu zombie, dan satu pencuri di antara semua tamu. Amati mereka baik-baik ya. Apa kamu bisa ngelihat ketiganya? Orang ini nggak punya kaki deh, dia bisa melayang. Nggak salah lagi, dia pasti hantu. Masa burgernya kayak gini? Itu sih jelas makanannya zombie. Dan cewek ini pasti pencuri. Cincin berlian yang dia pakai kegedean tuh. Selain itu, perhiasannya terlihat paling mencolok di antara tamu lain. Setelah berhasil ngebuka pintu selanjutnya, Miko dapat pertanyaan lain. Aku terlihat datar, tapi sebetulnya dalam. Di dalam diriku bersemayam kerajaan. Aku bisa melenyapkan, bisa juga memberi penghidupan. Parasku sangat menawan, tabiatku sangat tenang, tapi juga bisa marah dan bisa mengacaukan. Tanpa secuil hati pun, aku bisa memberi kesenangan, apalagi kebebasan. Siapapun tak bisa memilikiku, tapi aku melingkupi semua hal yang kamu miliki. Apakah aku? Wah, Miko berhasil mecahin teka-tekinya tuh. Berarti dia boleh masuk ke ruangan selanjutnya. Tapi tadi dia jawab apa ya? Jawabannya laut. Yeay, pintu selanjutnya udah ketemu. Tapi Miko nggak bisa ngebuka pintu itu. Kemudian dia ngelihat kunci elektronik dan peta labirin yang nempel di dinding. Suara itu bilang kalau Miko harus mecahin teka-tekinya dulu biar bisa ngebuka pintunya. Apa kamu bisa bantu? Kalau berhasil melalui labirin ini dari awal sampai akhir, Miko akan ngelihat angka 6251. Jadi, dia harus memasukkan angka itu sebagai kode. Saat masuk ke ruangan berikutnya, Miko melihat brankas. Suara itu menginstruksikan Miko untuk ngebuka brankasnya. Tombol mana aja yang harus dia tekan? Jawaban teka-teki ini berupa 3 warna. Pin plus K jadi pink, Y plus T jadi white alias putih, dan brow alias alis plus N jadi brown atau coklat. Brankas ini langsung ngebuka setelah Miko mencet tombol yang tepat. Dan ternyata di dalamnya cuma ada 1 koin kecil. Di ruangan berikutnya nggak ada banyak perabot. Di situ cuma ada mesin penjual otomatis jadul. Miko kemudian mendekatinya dan melihat kunci kecil di dalam mesin. Tiba-tiba dinding di situ mulai berguncang dan ruangannya makin sempit. Suara itu meminta Miko agar tetap berhati-hati karena mesin itu rusak dan beberapa kabelnya telah putus. Tombol mana yang harus Miko tekan agar dia bisa keluar dari ruangan ini? Dia harus memakai koin dari tantangan tadi untuk menekan tombolnya. Lalu suara itu meminta Miko untuk nyari gambar unik di pola ini. Bantuin Miko dong. Gambar pasangan ini kelihatan paling beda.
Di ruangan berikutnya, Miko ketemu wanita ramah bernama Bu Jasmine. Bu Jasmine kesal karena rumahnya telah dibobol maling. Jadi Miko perlu nyari malingnya dan dia ngecek seisi TKP dan menginterogasi 3 saksi. Petugas kebersihan Sarah bilang kalau pekerjaannya udah selesai jam 11 malam. Kemudian dia pulang. Bondan, seorang pejalan kaki, mengatakan kalau dia ngelihat sosok bertopeng di jendela rumah Bu Jasmine. Karina, tetangganya, baru pulang dari rumah pacarnya di luar kota. Siapa yang udah bohong? Bondan, dia kan cuma orang lewat yang baru pertama kali tahu Bu Jasmine. Kok dia tahu jendela rumah Bu Jasmine sih? Malam semakin larut, tapi misi aneh Miko belum selesai juga. Dia memasuki toko perhiasan dan pemiliknya ngasih tahu tugas Miko berikutnya. Seseorang telah membobol toko ini dan mengambil berlian paling mahal. Tapi untungnya si pencuri meninggalkan sidik jari di pecahan kaca. Ada 3 tersangka, yaitu manusia serigala, elf, dan zombie. Bantu Miko nangkep pencurinya ya. Berlian itu pasti dicuri oleh elf. Di antara ketiga tersangka, cuma dia yang punya sidik jari mirip manusia. Pintu berikutnya membawa Miko ke laboratorium nyeremin. Di situ ada ilmuwan nyentrik yang lagi main game aneh dengan pasiennya. Si ilmuwan meminta pasiennya milih 1 obat. Kapsul pertama berisi vitamin, kapsul kedua berisi obat tidur. Dan anehnya, ilmuwan itu selalu memanipulasi pasiennya agar milih obat tidur. Jadi dia selalu jatuh tidur. Kok bisa gitu sih? Terus Miko harus ngapain dong biar dia bisa lolos tes ini? Kedua obat ini sebetulnya nggak berbahaya, tapi ilmuwan itu nambahin zat khusus ke segelas air yang dia kasihin ke pasien untuk minum pil. Jadi Miko harus nuker gelasnya atau nggak minum airnya biar dia tetap sadar. Pintu berikutnya terkunci, tapi Miko ngelihat 6 tombol yang masing-masing bergambar lilin, api, sarung tangan, gunting, apel, dan bohlam. Suara itu bilang, "Aku dibawa ke ruang gelap, kemudian dibakar, dan saat aku nangis, kepalaku terpotong. Apakah aku?" 1 menit kemudian, Miko sudah melenggang ke tantangan berikutnya. Tombol mana yang dia tekan untuk ngebuka pintu? Tombol bergambar lilin. Duh, mati lampu. Miko langsung kepleset hingga tubuhnya jatuh ke kolam renang. Saat lampunya nyala lagi, dia ngeliat 3 cewek kembar. Ketiganya kelihatan seperti cewek biasa dan mereka memang ngaku sebagai manusia. Tapi nyatanya, 2 di antaranya adalah putri duyung. Gimana cara Miko nentuin cewek yang jadi manusia asli? Dia bisa nyelam ke air, kemudian ngecek ekornya. Kedua putri duyung itu malah nahan Miko di kolam renang. Cowok itu harus ngejawab teka-teki lain dulu. Gerakku sangat cepat dan kamu gak akan bisa melihatku. Tapi orang lain bisa melihatku dan aku juga bisa menemanimu sampai nafas terakhirmu. Apakah aku? Kamu bisa ngebantu Miko mecahin teka-tekinya nggak? Benar, gedung pencakar langit nggak mungkin ada di sini lah. Bu Mila jatuh dari lantai 3 di rumahnya. Kebetulan saat itu Anin lagi lewat situ dan ngeliat langsung kejadiannya. Dia segera menghubungi polisi dan ambulans sambil mastiin kalau Bu Mila nggak kenapa-napa. Anin bilang Bu Mila lagi ngebersihin jendela dan mungkin nggak sengaja jatuh. Tapi detektif Harun nggak percaya dengan keterangannya. Dia yakin seseorang telah mendorong Bu Mila. Kenapa bisa gitu? Jendela yang tadi dia bersihin udah nutup tuh. Kalau Bu Mila nggak sengaja jatuh, jendelanya pasti tetap ngebuka kan? Jadi ada orang yang telah menutupnya.
Mesin arcade ini dibobol maling. Kemudian polisi menetapkan Gina, Sisil, dan Charlie sebagai tersangka. Gina bilang dia memang mampir ke arcade ini tapi dia nggak bersalah. Sisil bilang dia lagi kencan bareng pujaan hatinya. Dia ngelirik jam di dinding, kemudian keluar dari ruang arcade jam 6:30 malam. Chandra bilang dia sibuk main di situ, jadi nggak ngelihat keanehan sama sekali. Siapa yang udah bohong? Sisil, dia ngebahas soal jam dinding di ruangan ini kan? Tapi kok nggak ada jam dindingnya ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, amati baik-baik ya. Kok cewek ini nggak punya bayangan di cermin sih? Aneh banget deh. Kejanggalan apa ya yang ada di sini? Lihat kalendernya deh, bulan Agustus kok cuma sampai tanggal 30? Tanggal 31-nya mana? Gimana dengan gambar ini? Padahal masih pagi hari, tapi langitnya udah dipenuhi bintang aja tuh. Gak akan mungkin lah. Evita hilang ingatan setelah mengalami kecelakaan mobil. Dua temennya, Tony dan Dimas, datang ke rumah sakit untuk mengantarnya pulang. Dan mereka sama-sama ngaku sebagai pacar Evita. Apa kamu bisa tahu siapa pacar Evita yang sebenarnya? Kemungkinan sih Dimas, dia punya tato bertuliskan Evita di lengannya. Linda terbangun di penjara bawah tanah dan gak inget apa-apa. Di situ ada sebuah pintu, tapi saat dia mendekatinya, dinding di sekitar mulai bergerak. Linda baru bisa keluar setelah memasukkan 6 digit terakhir dari kode ini. Apa kamu tahu kodenya? Kombinasi ini cuma rangkaian angka belasan kok. Ada 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti selanjutnya ada angka 1, 6, 1, 7, 1, 8 alias 16, 17, dan 18. Di baris pertama kode selanjutnya ada huruf L, T, V, dan X. Di baris kedua ada huruf A, F, H, K, N, dan Z. Dengan pola yang sama, apa kamu bisa nebak 3 huruf selanjutnya? Untuk nulis semua huruf di baris pertama, kita perlu 2 garis lurus dan urutannya sesuai dengan abjad. Di baris kedua, huruf-hurufnya juga sesuai abjad dan terdiri dari 3 garis lurus. Jadi di baris ketiga, kita perlu memasukkan huruf yang terdiri dari 4 garis dan sesuai abjad. Berarti huruf ini adalah E, M, dan W. Antartika, Australia, Afrika, Asia, dan Eropa, kesamaan apa yang ada pada semua nama benua ini? Sama-sama diakhiri dengan huruf A. Andin dan Kalista lagi naik mobil menuju ke kantor. Pagi ini mereka telat masuk kerja tuh. Siapa yang posisinya lebih berbahaya? Andin, dia nggak pakai sabuk pengaman. Leo dan Larissa janjian mau ketemu setelah cewek itu pulang dari liburannya ke Jakarta. Larissa udah balik ke Amerika dan saat ini dia lagi nyetir menuju restoran untuk menemui Leo, sementara Leo sudah sampai terlebih dulu. Siapa yang tindakannya keliru? Larissa, dia nyetir di sebelah kiri. Mungkin cewek itu masih kebawa dengan kebiasaan nyetirnya di Jakarta.
Gita lagi nganter anaknya ke sekolah dengan mobil abu-abu, sedangkan Pamela mengendarai mobil putihnya untuk nganter anaknya ke rumah sakit. Siapa yang kurang bijak? Gita, di mobilnya ada kucing tuh. Si Anabul bisa aja ketakutan dan mencakarnya, atau malah nginjek pedal mobil yang bisa memicu kecelakaan. Ellie dan Farah baru pulang setelah semalaman belajar kelompok di rumah teman mereka. Salah satu dari mereka sebetulnya nggak ikut belajar, dan dia malah pergi ke pesta. Memangnya siapa? Pasti Farah. Dia pakai gaun, high heels, dan makeup malam. Tim sepak bola di kampus X sudah memainkan 6 laga musim ini. Mereka menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 2 kali. Totalnya mereka kebobolan 2 gol dan mencetak 3 gol. Apa kamu bisa nebak perolehan skor di ke-6 laga ini? Tiap kali kalah, mereka pasti kebobolan minimal 1 gol. Mereka juga kalah 2 kali dan kebobolan 2 gol. Jadi, tim tersebut kebobolan 1 gol di setiap pertandingan. Dan skornya pasti 0-1. Selanjutnya, mereka nggak kebobolan lagi. Jadi, skor kedua pertandingan yang berakhir imbang pasti 0-0. Nah, sekarang cuma tersisa 3 gol dan 2 kali menang. Di laga pertama, mereka menang dengan skor 1-0. Dan di laga yang satunya, skor mereka 2-0. Nico bekerja sebagai petugas bandara. Dia bertugas untuk ngecek KTP penumpang dan menolak akses masuk bagi siapapun yang mencurigakan. Dengan melihat ketiga KTP ini, menurutmu KTP mana yang palsu? KTP Sony kelihatan mencurigakan ya. Tanggal dan bulan lahirnya kebalik tuh. Jadi Nico perlu lebih seksama lagi saat ngecek KTP-nya. Suatu malam, listrik di Museum Sejarah Alam tiba-tiba mati. Setelah lampunya nyala lagi, para penjaga museum tahu kalau fosil dinosaurus langka di situ telah dicuri. Petugas polisi segera datang untuk menginvestigasi kasus ini. Setelah menetapkan 3 tersangka, si petugas bertanya, "Apa yang Anda lakukan saat listriknya padam?" Ana bilang dia lagi di kamar mandi. Benny mengatakan dia melihat-lihat lukisan di ruangan sebelah. Lalu Evan bilang dia sempat masuk ke ruangan yang ada fosilnya, tapi dia nggak bisa ngeliat karena saat itu gelap banget. Siapa yang udah bohong? Benny, di Museum Sejarah Alam nggak ada lukisan. Seseorang telah nyuri seember ayam goreng di restoran kota A. Kemudian didapatlah 3 tersangka, ketiganya datang ke toko itu di pagi hari. Detektif langsung datang ke lokasi dan menanyakan, "Apa Anda tahu soal insiden ini?" Kotaknya kemudian kabur. Emang tadi Tommy jawab apa sih? Jawabannya huruf S. Perut Tommy tiba-tiba lapar, jadi dia perlu beli makan di warung kopi terdekat. Rupanya di situ ada warkop 7 lentera, tapi dia cuma ngelihat 5 lentera yang tergantung di pintu masuk. Shirley, si pemilik warkop, udah tahu soal ini dan dia bisa aja langsung memperbaikinya. Tapi sampai sekarang dia tetap ngebiarin lenteranya begitu. Memangnya kenapa? Saat 2 lenteranya terbang ke bawah angin, Shirley mau masang 2 lentera lagi. Tapi dia mengurungkannya setelah tahu kalau warkopnya semakin rame. Para pejalan kaki akan ngasih tahu kalau lenteranya kurang 2 dan biasanya mereka juga akan pesen kopi di situ. Tommy langsung naruh sandwich pesanannya di atas meja karena perlu cuci tangan dulu di kamar mandi. Saat balik lagi, dia ngeliat 3 orang sudah berdiri di dekat mejanya. Wah, sandwich dia hilang kemana ya? Apa kamu bisa nebak orang yang udah makan sandwich Tommy? Cowok ini mulutnya belepotan kena remahan roti tuh.
Tommy akhirnya naik bus biar segera sampai di laboratorium. Tapi begitu duduk, dia ngelihat vampir di antara para penumpang. Apa kamu bisa melihatnya juga? Cewek ini, dia pakai hoodie kedodoran supaya kulit sensitifnya terlindung dari sinar matahari. Tapi nggak cuma itu aja, lihat ke bawah deh, dia juga nggak punya bayangan. Saat Tommy mau membayar tiket, dia baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di warung kopi. Untungnya si sopir bilang, Saya nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa jawab teka-teki ini. Tommy mengangguk setuju, kemudian ngedengerin petunjuknya. Aku akan ngeluarin suara keras saat berubah bentuk, dan setelah berubah, aku semakin besar, tapi lebih ringan. Siapa aku? Apa kamu juga tahu? Jawabannya, popcorn. Tommy kembali ke warung kopi untuk ngambil dompetnya lagi. Joshua, barista di situ, bilang kalau dia nggak ngeliat dompet itu. Shirley, si pemilik warkop, mengatakan kalau dia baru aja ngeliat pelanggan mencurigakan yang membawa 2 dompet. Lalu Bayu, si pelanggan yang punya 2 dompet, bilang kalau itu dompet istrinya. Siapa yang udah bohong? Si barista, lihat kakinya deh, dia lagi nginjek dompet Tommy. Shirley dan Joshua nggak mau ada campur tangan polisi, jadi Tommy nawarin mereka untuk main game aja. Lalu dia bilang ke si barista begini, "Aku nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini. Makin banyak yang kamu ambil, makin banyak juga yang tertinggal." Apaan ya? Sayangnya barista itu nggak bisa ngasih jawaban yang benar, jadi dia harus dijebloskan ke penjara. Kalau kamu nebaknya apa? Jawabannya langkah kaki. Karena waktunya udah sangat mepet, Tommy perlu pergi ke laboratorium itu dengan naik taksi. Tapi aplikasinya bermasalah dan malah ngirimin labirin aneh ke ponselnya. Di situ juga ada petunjuknya yang berbunyi, kalau kamu pengen tahu plat nomor taksimu, pecahin teka-teki ini. Apa kamu bisa ngebantu Tommy? Kalau kita ngikutin rute labirin ini dari awal hingga akhir, akan ketemu angka 517. Setelah nemu taksi pesenannya, Tommy langsung pergi. Si sopir berhenti di tengah jalan dan ngeluarin gadget yang aneh. Dia ngebuka portal yang bisa mindahin Tommy ke puncak gunung. Di situ, Tommy ketemu sama kembaran jahatnya dari dunia paralel. Dan kembarannya ini menginginkan kotak yang dia bawa. Tommy nyoba kabur dari situ, tapi malah jatuh ke gua es dengan 3 terowongan. Di dalam terowongan pertama, ada singa gunung yang kelaparan. Terowongan kedua dihuni kelelawar penghisap darah manusia. Lalu, di terowongan ketiga, puluhan penyihir jahat udah siap menunggunya. Terowongan mana yang harus dia pilih? Yang kedua, kalau siang bolong begini, kelelawarnya pasti masih tidur. Sesampainya di desa kecil di tengah hutan, dia ngumpet di sebuah pondok. Tapi kemudian, dia ngelihat penampakan serem dan langsung kabur dari desa itu. Emang dia ngelihat apa sih? Sarung tangannya malah kelihatan kayak tangan tuh. Pondok ini kemungkinan besar dihuni zombie, bukan manusia. Tommy akhirnya sampai di pinggir jalan. Dia dapat kiriman besar berisi 5 lukisan langka dari abad pertengahan. Arif segera ngasih tahu bosnya via telepon kalau 2 dari 5 lukisan itu palsu. Gimana dia bisa tahu? Di background lukisan ini ada gambar gedung pencakar langit. Lukisan ini memang sekilas kelihatan asli, tapi coba lihat langitnya deh. Masa ada pesawat yang nyempil di antara burung? Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling aneh? Dua cowok ini. Setelah gowes sampai lumayan gempor, Lily akhirnya tiba di tempat pernikahan temannya di kota lain. Hidangan yang tersaji bikin mupeng semua, dan perut Lily mulai keroncongan. Dia pun berjalan menuju meja prasmanan,
Tapi tiba-tiba lampu di situ mati dan Lily pingsan. Dia baru bangun keesokan harinya. Kepalanya terasa sangat nyut-nyutan seperti semua tamu lain. Mereka semua nggak ingat dengan kelanjutan pesta tersebut. Kedua foto ini diambil sebelum dan sesudah mati lampu. Amati dengan cermat ya. Memangnya apa yang terjadi saat pesta? Sebagian balonnya meletus, dan seseorang telah ngisi balon itu dengan gas tidur supaya semua tamu bisa pingsan. Mungkin tujuannya agar mempelai wanita bisa kabur, karena pagi itu dia udah menghilang. Citra ngajar seni di sekolah X. Saat memasuki studio seninya, dia kaget bukan kepalang. Seluruh dinding dan gambar para siswa telah ternoda dengan cat. Citra menginterogasi 3 tersangka. Di hari sebelumnya, petugas kebersihan gak ngebersihin kelas karena dia lagi cuti. Salah satu murid Citra, Rima, bilang kalau dia keluar dari studio jam 6 sore. Dan saat itu semuanya kelihatan normal. Siswa lain, Ricky, mengaku kalau dia ngajak pacarnya ke studio untuk mamerin lukisannya. Tapi mereka pulang sekitar jam 8 malam. Siapa yang udah bikin kekacauan ini? Si Meong. Dia berhasil masuk studio lewat jendela yang terbuka. Amati gambar ini ya. Kenapa dia ngikat temennya? Malam itu bulan purnama. Temennya mulai berubah jadi manusia serigala dan dia ketakutan. 2 cowok lagi berlomba-lomba bikin Hana kepincut dengan pamer duit. Cowok pertama mengiriminya foto selfie di dekat jet pribadi. Lalu cowok kedua ngirim foto dirinya berseragam pilot saat menerbangkan jet jumbo. Siapa ya penghasilannya lebih gede? Penghasilan pilot lumayan gede, jadi cowok yang kedua kemungkinan lebih kaya. Cowok ini kemungkinan cuma kerja di bandara. 4 seniman lagi ngelukis pemandangan di taman. Setelah lukisan pertamanya jadi, Budi pergi ke toilet. Dan saat dia kembali, lukisannya udah rusak. Dia jadi kesal, kemudian menanyai semua temannya. Samsul nggak tahu menau soal kejadian itu. Saat itu dia lagi beli kopi untuk teman-temannya. Dilan nggak ngeliat ke lukisan itu, karena dia lagi asik ngobrol sama cewek cakep. Kirana bilang, dia lagi ngelukis potretnya sendiri di seberang taman. Siapa yang udah bohong? Kirana, kalau dia lagi ngelukis, kenapa kanvasnya masih bersih? Seharian ini Jeremy sudah digempur tugas kampus. Jadi, dia mau nyantai sebentar di restoran favoritnya bareng mahasiswa lain. Samsul, Gina dan Luna mesen cappuccino. Rebecca, Peter dan Helen mesen espresso. Kalau Jeremy mesen minuman apa ya? Cappuccino atau espresso? Espresso. Ada 2 huruf E pada nama Jeremy. Sama kayak Rebecca, Peter, dan Helen. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Kelapa yang ini udah nggak segar lagi. Harun lagi jalan-jalan santuy. Tiba-tiba di depannya ada penyihir. Si penyihir mulai ngebuka portalnya, lalu menarik Harun ke kastilnya. Harun. Jawabannya sunglasses. Apa kamu bisa nemu manusia salju di antara panda ini? Ah, di sini rupanya. Kalau gambar ini gimana? Cariin gambar kelinci di antara kucing dong. Wah, nyempil di sini.
Bank di kota X telah kemalingan, tapi si manajer nggak mau informasi ini sampai bocor ke nasabah. Jadi dia nggak menceritakan kronologi detailnya ke wartawan. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus serupa. Saat ditanya, "Apa yang Anda lakukan saat ada pencurian itu?" Santi mengaku dia udah tidur sejak jam 11 malam. Dani bilang, Antara jam 1 sampai jam 2 pagi saya main bowling bareng temen-temen, Pak. kemudian Rian mengatakan dia nungguin neneknya di rumah sakit. Siapa yang udah nyuri di bank itu? Dani, polisi nggak nyebutin waktu spesifik saat pencurian itu terjadi. Kok dia udah tahu duluan? Karin lagi nyari angin segar sendirian di tengah hutan. Dia nemu spot indah dan mulai bikin video TikTok di situ. Tapi tiba-tiba dia terperosok ke dalam gua. Di dekatnya sudah ada 4 pintu. Di balik pintu pertama ada singa lapar. Berbagai spesies serangga berbisa ngumpet di balik pintu kedua. Di belakang pintu ketiga ada terowongan api. Lalu di balik pintu keempat ada kabel bermuatan listrik. Pintu mana yang paling aman? Pintu keempat, celah di bawah kabel kelihatan cukup longgar tuh. Karin bisa merunduk lewat situ. Apa kamu bisa nemu panda di antara gambar orang ini? Di sebelah sini, Bu Rini baru aja diangkat jadi dosen. Dia kemudian memulai kelas pertamanya dengan bikin tes mudah. Setelah mengawasi semua mahasiswa dengan seksama, dia tahu kalau 3 mahasiswanya lagi nyontek. Memangnya siapa aja? Lihat baik-baik lu tuh cowok ini deh. Cewek ini malah megang buku di bawah mejanya, dan cowok ini juga punya botol yang udah ada contekannya. Apa kamu bisa nebak emoji yang paling beda? Waduh, giginya berlubang tuh. Hendra terbangun di rumah sakit terbengkalai. Setelah melihat sekeliling, dia cuma nemu kereta dorong yang sudah usang. Tapi saat dia ngecek lagi, di dekatnya sudah ada 4 pintu yang dipenuhi rintangan. Manusia serigala bermuka garang siap menunggunya di balik pintu pertama. Lantai di balik pintu kedua dilapisi zat beracun. Di balik pintu ketiga ada penyihir jahat. Dan di balik pintu keempat ada api yang menyala-nyala. Hendra harus gimana nih? Sebaiknya pilih pintu kedua aja, dia bisa melewatinya dengan bantuan kereta dorong. Apa kamu bisa nemu gambar ikan yang paling aneh? Yang ini nih. Untuk meniti karir, Gita pindah ke rumah mungil di sebuah desa kecil. Di dalam basement, dia nemu sejumlah kotak, kemudian menjualnya di dekat garasi. Gita juga masang iklan yang bertuliskan, serba 15.000 untuk menarik calon pembeli. Di situ Lia beli kotak harta karun, Putra beli cermin, dan Dani beli kotak perhiasan usang. Setelah mereka pergi, tetangga Gita ngasih tahu kalau dia sudah ceroboh. Barang super mahal di rumah itu malah cuma dijual Gita dengan harga murah. Memangnya barang apa sih? Yang jelas bukan kotak harta karun, karena itu cuma terbuat dari plastik. Kalau kamu nebak cermin ini juga salah, karena kacanya udah retak. Yang dia maksud adalah kotak perhiasan ini. Dani sampai kewalahan ngebawanya tuh. Pasti di dalamnya ada barang mahal yang lumayan berat. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Yang ini. Putra dan Winda lagi berpiknik di taman. Tiba-tiba hujan deras dan mereka harus berteduh di dalam mobil. Saat itulah Winda ingat kalau ponselnya ketinggalan di luar. Putra balik lagi ke tempat piknik itu, tapi nggak bisa nemu ponsel Winda. Kemudian Putra masuk ke kafe terdekat untuk ngecek pengunjungnya. Di situ ada 3 orang dan Putra langsung tahu pencurinya. Apa kamu juga bisa nebak pelakunya?
cowok ini cuma dia yang kelihatan basah kuyup. Di hari ulang tahunnya, Hasan ngajak 3 temennya piknik bareng. Mereka nemu pantai alami yang indah, kemudian bermalam di situ. Sejam kemudian, salah satu teman Hasan menghilang. Mereka segera berpencar untuk mencarinya, tapi 2 orang lain juga ikut lenyap. Memangnya mereka kenapa? Racun dan sarung tangan yang dipenuhi bercak racun. Setelah mendalami semua bukti, dia langsung tahu pelakunya. Gimana caranya? Karena sarung tangan yang ditemukan cuma sebelah kiri, dia yakin pelakunya pasti Kidal. Dan satu-satunya orang Kidal di rumah itu adalah sang koki. Lihat aja tuh, tangan kirinya yang digunakan untuk megang sendok sup. Tommy dan Sarah lagi nyari udara segar di tengah hutan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang penyihir. Dia nyulik Sarah dan membawanya ke kastil angker. Tommy segera nyusul mereka dan dari jendela kastil dia bisa ngelihat si penyihir telah menyulap Sarah menjadi katak. Dan setelah penyihir itu keluar kastil, Tommy langsung masuk untuk nyelamatin Sarah. Di situ dia nemu buku mantra dan segera membukanya. Di dalamnya ada resep ramuan yang bisa ngembaliin Sarah menjadi manusia normal. Bahan apa aja yang harus dia masukin ke ramuan itu? Snail, buang huruf S-nya, tinggal nail. Oh, dia perlu nambahin kuku. Orange, heart tanpa T, jadi orange. Hair, rambut pirang. Pak Gani seorang seniman tua, dia terbiasa tinggal sendirian, tapi karena kondisinya semakin renta, dia perlu jasa 3 perawat yang akan membantunya beres-beres rumah, apalagi penglihatannya kian memburuk. Suatu hari, salah satu perawat melihat Pak Gani tak sadarkan diri di kamar tidurnya. Dia langsung menghubungi ambulans dan polisi juga datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiga perawat. Wina bilang Pak Gani minta dibacain buku, tapi kemudian cewek itu meninggalkannya sendirian karena dia harus nyiapin makan malam. Ami mengatakan dia sempat main video game bareng Pak Gani dan saat itu kondisi Pak Gani cukup fit. Lalu Diana bilang, saya masuk kamar, Pak Gani udah pingsan, makanya saya langsung menghubungi para medis. Siapa yang udah bohong? Ami, Pak Gani kan punya gangguan mata, mana mungkin dia main video game? 4 ilmuwan sedang dalam perjalanan menuju konferensi fisika dengan satu mobil. Saat itu hujan memang lagi deras-derasnya. Mobil mereka melintasi terowongan panjang yang gelap gulita. Saat mobil itu keluar terowongan, Tina udah pingsan. Mereka langsung berhenti dan menghubungi ambulans. Petugas juga menginterogasi teman-teman Tina. Anda ngapain aja selama di terowongan? Tanyanya. Arga lagi ngedengerin musik pakai headphone dan gak tahu menahu soal insiden itu. Bobby tidur pulas dan gak lihat apa-apa. Dina fokus ke jalan karena saat itu hujan. Jadi dia harus nyetir dengan ekstra hati-hati. Siapa yang udah bohong?